Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh-soleha. Salam literasi. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Feni di pembelajaran literasi kelas 2. Materi literasi hari ini, Bu Feni akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Setiap warga negara Indonesia pasti sudah mengetahui bahwa tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bertepatan ketika bulan Ramadan 1365 Hijriah, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal yang mudah untuk memproklamasikan negara Indonesia. Dengan sejarah panjang dan juga tumpah darah para pejuang terdahulu, kemerdekaan tidak serta-merta diberikan oleh bangsa asing, melainkan atas perjuangan pahlawan dan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan kalangan. Ada petani, pelajar, buruh, guru, ulama, dan lain-lain. Salah satu kalangan yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah para ulama. Pada masa penjajahan, para ulama ikut andil dalam berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Para ulama dan pejuang Indonesia diantaranya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Nama asli beliau adalah Raden Mas Mustahar. Beliau adalah putra Hamengkubuwono III dan beliau adalah pemimpin Perang Jawa. Yang kedua adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional. Beliau adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Beliau tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer kedua. Yang ketiga adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871. Beliau adalah seorang ulama dan pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Oleh pemerintah Indonesia, para ulama dan pejuang Indonesia yang gugur dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Berikut adalah tokoh perumusan teks proklamasi. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Pembaca teks proklamasi lahir tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur.
Yang kedua, Muhammad Hatta, lahir di Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Ikut dalam perumusan dan menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, Ahmad Subarjo, lahir di Kerawang pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau merupakan pejuang senior anggota PPKI, menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Selanjutnya adalah Fatmawati. Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno. Ibu Fatmawati menjahit bendera Pustaka Merah Putih yang dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah Sayuti Melik. Beliau adalah pengetik naskah proklamasi. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan detik-detik pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ayat Al-Quran tentang kemerdekaan. Surat Al-Anfal, yaitu surat yang ke-8, ayat 17. Yang berbunyi, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat 17 ini semakin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan kemenangan kepada Indonesia yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan. Surat Al-Anfal ayat ke-45, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ayat tersebut menggambarkan para pejuang muslim di masa dulu selalu menyerukan kalimat Allahu Akbar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengobarkan semangat juang para pahlawan hingga harta, jiwa, dan jasadnya mereka pertaruhkan untuk memerdekakan negara ini untuk kita para penerus bangsa. Ingatlah anak-anak, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kemerdekaan Indonesia yang telah tertulis di dalam Al-Quran jauh sebelum negara Indonesia ini ada.